seperti kata Deden atau sebaliknya. Wow, kau lihat di sana Ranger emas. Ini 3 Purify dan bahkan posisi yang sedikit berbeda yes. dari perkiraan. High-nya justru Kimi-nya. Yes, malah itu agak sedikit ini ya. Berbeda dengan prediksi dari Profesor ya, Prof ya. Iya. Bahkan Fluffy ternyata yang membawa Balmonnya di XP Lane. Ini seperti yang dulu kala sempat dengan adanya Kimi Jungle. Oh ya, Jungle ya kan. Kita ingat dia ingin bermain objektif game ini dengan cukup cepat. Benar-benar bermain objektif, tidak mau team fight terlalu dini. Dan sangat-sangat cepat untuk mendapatkan item. Jadi masalahnya marksman loh. Masalahnya marksman dan itu dia yang bisa nge-poking VYN ketika dia akan datang. Mungkin first itemnya malah ke arah Glowing One menurut aku. Karena terlalu banyak hero tanky di sini dan bahkan untuk Albertnya juga dalam ancaman kalau seandainya dia terkena efek dari Glowing One. Gila, lihat DPS ini. Kita lihat Clay dari belakang high. Tembakan langsung di depan sana, Sengeng Claw berhasil menangkap. Tapi ternyata kita tahu dengan adanya early game seperti ini, Cecilian belum mampu bersinar. Sedangkan high sudah level 4. Albert kali ini bakal cabut dapetin 1 buah gold buff dari Coldplay. Wow, ini benar-benar permainan agresif dan diambil setiap jungle-nya. Tapi harusnya di sini Albert sudah mulai ketahuan. Dan bahkan Godiva benar-benar memberikan space juga dan membuka jalan untuk anak-anak Aura Fire. Menunggu level keempat dari Kabuki. Dan 5 detik lagi untuk Turtle akan muncul. Apakah bakal di set up untuk team fight karena ada Kimi dan Karina yang sudah berjaga di sana. Oke, bukan hanya itu aja, Kabuki kita tahu dengan damage-nya akan menjadi sedikit berbahaya untuk sekarang Skylar dengan emblem assassin-nya, tapi Albert yang akan membuka posisinya. Di depan sana terkena damage cukup besar. Kita melihat VYN revitalize dan didapatkan damage terlalu besar. Plus berhasil didamatkan. R7 mencoba untuk melakukan zoningisasi, mencoba untuk mengusir mundur pemain dari tim Aura Fire. Kabuki is coming, masih memiliki 1 bar Way of Dragon. Nampaknya memilih untuk mundur, Bung Korek. Yes, memilih untuk mundur karena kita lihat juga di arah bottom lane-nya. Cloud-nya yang langsung memberikan Blazing Duet untuk membersihkan minion dan terpaksa dari Kabuki yang langsung balik lagi ke arah gold lane ya. Mencoba untuk sudah kembali ke tempatnya masing-masing ya? Yes, mencoba untuk mengambil juga tapi gagal di sana. Kehilangan 2 minion. Kehilangan sedikit saja tadi di arah bottom lane tapi lumayan sih sebenarnya 2 minion di arah bottom lane dan lagi-lagi R7 melakukan cutting minion dengan jarak yang cukup jauh. Godiva, Fluffy sudah menemukan level keempatnya, kelima bahkan di slow terkena stun. Masih ada consecration dan masih ada legendary yang cukup cepat dari R7. Tidak bisa langsung di shutdown begitu saja. Prof, ini kayaknya Godiva menuju ke arah fleeting time nggak sih? Iya, langsung fleeting time harusnya. Apalagi dengan favor yang udah dia miliki dan bahkan ada magic shoes di sana. Oke, 4 orang. Lihat dari bottom lane mencoba mengejar Kabuki tapi malah dipancing kembali. Lihat Kabukinya agak sedikit ke distract dan Hai tidak berhasil di pick off kayaknya. Karena Hai harus lewat ke arah jungle terlebih dahulu. Dan di arah bottom lane lihat Skylar. Masih coba untuk one by one situation. Ingat Kabuki punya flicker Bung Kornet. Ada The Way of Dragon dan tidak akan dilepaskan pandangannya Kabuki. Kali ini terdeteksi lagi dan lagi macro play dari kedua game. Bahkan sesama offlanernya dari XP Laner, kedua tim sama-sama punya makro yang sangat baik untuk saling nge-cutting minion ya. Mencoba untuk langsung nge-backup juga teman-temannya dan bahkan sih Dwarf Dragon yang belum keluar. Lihat Kabuki, Dwarf Dragon ya, combo yang sangat baik tapi tampaknya Finn masih sangat tebal. Cukup tebal walaupun terkena 1 stun tapi lihat Godivanya di arah belakang. Pikirkan belakang Skylar juga sekarang. Dan mencoba untuk langsung maju lagi karena depan masih ada ultimate dari Angel aja Clay-nya sekarang. Dan langsung double kill. Kabuki memberikan damage yang sangat besar terhadap arah dari arah Yoshi. Oh my god, sedangkan di arah belakang sana Albert gak berhasil menculik dari seorang Hype. Pertukaran ini tidak cukup adil. Godiva save the day membuat Kabuki memberikan sedikit tonjongan yang sakit ke arah backline arah Kyoshi. Ada yang lihat nggak tadi? Satu pergerakan Arc of Thievery-nya nggak kena loh. Itu udah kebaca berarti. Rotasi sama Skylar-nya ini udah ketutup banget dan bahkan ngelihat pergerakan dari Kabuki yang benar-benar langsung jumpin dengan dealing damage-nya itu solo kill. Oh my god, solo kill. Without flicker dan ditambah dengan Purify diamankan Skylar tetap mendapatkan 1 poin untuk Kabuki. Kabuki masih mau lebih. Dengan tadi Turtle lihat ke reset kembali R7 di depan sana. Godiva dipaksa dan Albert berhasil menutup pergerakan serangan di depan sana. Hai untuk dengan Kabuki yang menjadi korban selanjutnya. Dan 3 hilang shutdown for Kabuki. Yes, masih benar-benar agak sedikit sulit untuk anak-anak Aura Fire masuk ke tempat Turtle Pit berada.
Karena benar-benar langsung dijaga oleh 4 orang dan bahkan kita lihat juga tadi di sana agak sedikit dipaksakan untuk team fight dan sehingga itu membuat anak-anak RRQ Hoshi memiliki keunggulan dan akhirnya mendapatkan objektif yang mereka butuhkan. Turtle kedua akhirnya jatuh di tangan RRQ Hoshi. Bahkan gold buff di atas top lane berhasil diamankan oleh seorang Skylar. Skylar kali ini memang masih belum bersinar tapi posisi dia selalu bisa ke arah belakang dari tadi Profesor tadi. Iya, bahkan untuk dari satu momen pun yang diamankan sama RRQ Hoshi ini menjadi keuntungan bagi mereka. Lihat gold leadingnya udah mulai berbeda 1.500-an. Dan bahkan dari segi ini ya, dari segi levelnya pun menurut aku perlahan Skylar menyusul bagaimana Kabuki yang tadi punya keuntungan. Untuk sekarang malah mereka harus lebih berhati-hati karena Skylar akan farming lebih optimal sebagai Cloud-nya. Alright, Cloud-nya terlihat dengan sangat bebas bergerak lagi menuju ke arah jungle yang diberikan dari Thelma High. Tapi lihat Well Dragon PYN masih bisa selamat. Dan bahkan commit yang dilakukan oleh seorang Pesang ditutup. PYN berhasil memberikan sedikit performance dan bakal bertiara belakang sana double kill. Bikin possible kill. Tapi nampaknya para pemain dari RRQ Hoshi mereka meninggalkan Albert seorang di depan sana tadi bisa menemani R7 di depan bahkan menjaga pergerakan. Albert terperangkapkah? Kabuki melihat posisi di kita dari seorang Albert tapi tidak ada The Way of Dragon untuk kali ini, Bung Corner. Wow, itu benar-benar pergerakan dari Finn yang luar biasa untuk langsung nge-stun ke arah seorang Facehagernya. Facehager yang diincar. Benar-benar langsung ditabrakin begitu aja dan langsung membuyarkan dari formasi team fight yang dilakukan oleh anak-anak Aurefire. RRQ Hoshi tampaknya di game yang kedua mereka sudah mulai mengendalikan tempo permainannya. Wah, masalahnya tadi kalau misalnya Profesor lihat agak sedikit adu mekanik ya. Iya. Dari seorang Albert dan juga seorang Kabuki. 1v1 itu 1v1. Wi-Fi 1. Itu bisa dapat point kill. Betul. Kamu mau nanya password Wi-Fi emang? Buy one atau buy one? Oh, Iya, buy one. Buy one. Kan typo. Makanya untuk sekarang kan kayak aku bilang kan RRQ Hoshi bakal nabrak. Jadi mereka bakal nabrak, sekali tabrak mereka bakal coba untuk all in. Dan itu yang terjadi, Albert pun dapat 3 poin kill, 3 assist, 100% kill per expression by the way. Sama kayak R7 dan untuk saat ini pun tinggal kita melihat poros rotasi dari VYN-nya aja. Finn bakal maksain team fight atau dia yang akan dipaksa untuk melakukan setup team fight. Karena dari tadi The Way of Dragon-nya selalu mengarah kepada VYN yang tanpa membawa satu Purify. Oke. Lebih gue lihat sih VYN ingin bahkan ditangkap. VYN ingin di all in. Karena lagi-lagi dari tadi dia paksa lihat tuh komedi putarnya untuk di terakhir. Dan jangan lupa ini Tenacity loh. Yes. Semakin sekarat ada tambahan dari physical dan juga magical defense sehingga membuat VYN makin tebal. Golden Staff by the way. Oke, lihat di depan sana dari Kabuki, VYN again bakal coba di-commit begitu saja. Revitalize sudah keluarkan, SM mencoba untuk melakukan dengan Blazing Duel! Jarak belakang, Facehager masih terbuka dibalas oleh Clay. Ratu momentum dan hilang! Triple kill kan didapatkan. Bahkan para pemain dari tim RRQ Hoshi masih mau lobby Kabuki down. 3 hilang, Bung Cornet. Dan kita lihat juga di sana Skara tapi masih bisa ada hardguard. Dari Albert yang langsung mengincar ke seorang Kimi, tersisa 2 orang saja tanpa bantuan Lord. RRQ Hoshi benar-benar langsung mengembalikan tempo permainan mereka. Dari game yang pertama, game kedua mereka mencoba untuk konsisten. Dan mereka mencoba untuk mengatur semua temponya. Dan bahkan tinggal 45 detik lagi untuk Lord yang terhormat. Dan kita akan melihat untuk next team fight yang akan seperti apa. Apakah akan terpisah satu demi satu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah ketika Facehagernya itu kena atau terincar oleh salah satu pemain dari RRQ Hoshi, itu semuanya buyar men. Dan bahkan kelar. ini shifting yang aku bilang tadi Bung Cornet. Maksudnya ini perubahannya langsung jauh, langsung drastis dan bahkan kita lihat VYN. Sebenarnya make play ini dari VYN semua Prof. Asli. Semua all in VYN dia revitalize sengaja sini pukulin gua bonyok-bonyok karena all in ke arah belakang. Ya, Facehager bener. Ya gimana? Facehager bebas. Yes. Karena gini posisinya kayak VN kan sebelumnya dia yang mau diculik ya kan. Dia yang mau menculik. Iya. Tapi di game yang kali ini dia yang mau diculik gitu loh. Bonyok. Culik aku, iya, Mas. benar. Iya. Kebalikan dari game pertama. Kebalikan dari game yang pertama. Shiftingnya tuh terlalu cepat banget. Maju, sekarat, buka tuh, angkat ketek Revitalize. dia kan, terus revitalize juga, pakai Tenacity. Abis itu ngomong, Kurang tebel. culik aku Mas. Iya. Iya karena ya balik lagi gila. gameplay yang dipertontonkan emang kayak gini. Apalagi dengan Tenacity-nya ini sih, ini makin bikin VN sulit untuk take down. Oke, tapi ternyata Fluffy di depan sana kita tahu bakal coba untuk mencuri dan nampaknya ini masih belum beruntung. Lihat teriakan yang dikeluarkan kali ini, bisa kita bilang RRQ Hoshi mereka berkumpul menjadi satu dan Kabuki masih mencari celah kecil, Prof. Celah kecilnya kecil banget sih. Dia dapetin Skylar nih, Purify. Masalahnya yang dia bisa tendang untuk saat ini tanpa adanya Purify ya cuma Albert.
PYN kayaknya bukan target yang optimal lagi karena sekali aja Finn ditendang, ya dia langsung manggil teman-temannya. Blazing duet pun langsung bisa dilakukan dan bahkan PR juga, Be. Iya. Oke. PR banget karena Albert udah terlalu tanky di sini. Udah beda 3 level dong, maksimal level dia. Ya makanya high-nya menurut aku agak kurang kurang efektif ketika menggunakan Kimi. Apakah R7 akan menjadi pilihan? Tapi kita lihat di sini Lord bakal cepat segera diselesaikan. Ward manipulation telah keluar, PN berada di garis depan, Revitalize di depan sana, tapi para pemain dari Cima Arkeos tidak bisa memfollow up. PN lihat dia pojok habis-habisan dan bahkan berhasil ditumbangin begitu saja. Namun nampaknya tidak bisa mendapatkan satu buah base turret sama sekali dan R7 di cover habis-habisan. Jangan mendekat, ini adalah kaptenku, ku tampar kau dekat-dekat Bung Cornet. Yes, masih bisa di-defend dengan Lord yang berwarna ungu pastinya masih di bawah menit 12. Dan bahkan tadi terlalu dive juga dari Finn. Iya itu yang aku bilang. Kayak kalau mereka mau loncat sekalian aja. Tadi Skylar itu nggak nyampe tembok, jadi dia nggak bakal bisa nge-follow up dealing damage-nya. Nggak ada trade di sana. Yeah. Oke. Mereka nggak semuanya loncat, cuma Fayan di sini yang loncat. Cuma satu, Pipin yang jumping. Habis itu nggak ada yang follow up dan ya kenapa mereka lebih memilih untuk mundur? Lebih baik merelakan satu daripada mereka harus ikut-ikutan empatnya dan malam jadi blunder bagi daripada satu persatu menghilang ya kan? Iya. Itu malah jadi keuntungan buat Aura Fire. Tapi untuk sekarang lihat Players Go by Livin, by Mandiri, Albert benar-benar leading banget dengan 8.757 bahkan masih akan mendekati ke arah 9.000 gold dari Karina yang satu ini di game yang kedua. Oke, lihat deh pergerakannya, lihat dari Pipin dia udah coba jagain Skylar terus. Udah menit ke-11. Dibuka, ditutup, Skylarnya dijaga, dilihat. Kalau misalnya ada yang mau culik ke Skylar, dia tutup, dia tabrak. Bahkan Kabuki sekalipun ini bakal sedikit distraction banget ketika ditendang. Bahkan bisa di-cancel, terus ditabrak, B. Iya. Jadi udah mau coba untuk flicker, malah jadi rugi untuk Kabukinya nantinya. Yes, masih mencoba untuk di-defend dan bahkan lihat Skylar-nya. Dengan menggunakan battle mirror image-nya yang mereka inginkan hanyalah objektif terhadap turretnya. Dengan darah yang sangat amat sekarat barusan. Tapi tampaknya sudah lumayan untuk mencicil satu turret di bottom lane nih. Karena mereka sadar 20 detik lagi Bapak Lord yang terhormat akan muncul di Land of Dawn. Dan ini waktu mereka juga untuk nge-set up untuk mencoba mencari posisi yang terbaik untuk team fight berikutnya. Yes, bisa kita bilang Bung Cornet, ini akan menjadi satu hal yang baik ketika Skylar bisa membuat satu buah Rose Gold Meteor. Tapi Bung Cornet, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Alright, kali ini dimana sudah langsung dicolek oleh seorang Albert. PYN, damage-nya. Tampar Sikitar. Ini benar-benar langsung ke arah Lordnya dan bahkan tidak bisa untuk dikontes. Free Lord untuk anak-anak RRQ Hoshi. Oke. Dan jangan lupa ya Clay dari tadi di belakang benar-benar dalam posisi yang aman. Dia tidak terkena The Way of Dragon, Purify-nya ready. Kalau bikin Winter makin sulit lagi untuk ditangkap. Nggak ada hero jump in ke belakang selain Kabuki. Dan bahkan hanya bisa melakukan sedikit defense saja. Tapi untuk saat ini hero nabraknya terlalu banyak. Hero tankinya ini ada 2. Ada Uranus, ada Baxia dan jangan lupakan Skylar. Dia selalu berada dalam posisi yang benar-benar aman ketika melakukan Blazing Duet di arah belakang dari backlanernya Aura Fire itu sendiri. Aku nggak tahu kenapa ya, ini Kabuki bakal nahan banget The Way of Dragon ketika Skylar masuk. Mau dia ada Purify atau apa sekalipun, at least damage-nya masuk. Nggak tahu kenapa, aku ngeliat Malefic sudah di tangan dan Finn kali ini bakal coba diganggu oleh seorang Kabuki. Damage-nya sakit juga ya bos ya. Dan bahkan Skylar telah menaruh satu bom mirror image di arah belakang. Mulai fokus menuju ke arah base turret dan bahkan Fluffy terkena damage. Base impact again and again. Lakukan clear minion. Fokus di arah base turret, di arah bottom lane. Lord mengamuk. Base turret pertama didapatkan untuk tim RRQ Hoshi. Membuat ada 1 buah wave masih bergerak. Ini akan menjadi sedikit bencana. Dan bahkan Fluffy maka coba ditabrak habis-habisan, mid lane bakal hilang. Lordnya disegerakan apa Kabuki. Maka coba ditabrak, flicker ke arah belakang. Main besan bahkan satu power manipulation membuat para pemain tim RRQ Hoshi kocar kacir. Clay seorang diri dan masih selamat. R7 masih terlalu tinggi untuk di pick up Bung Cornet. Wow, ini benar-benar damage-nya masih belum terasa dari seorang Kimi-nya. Dan yang mereka lakukan hanya nge-defense supaya biar dari anak-anak City bisa langsung bahkan lihat dibuka begitu saja oleh duet yang ke arah depan. Fabian sekarang pikirkan bakal lagi sudah mulai terbuka base dan ini dia anak-anak Yoshi yang akan langsung mengamankan game kedua dan tidak mau pulang begitu cepat. Langsung membawa match ini menjadi game yang ketiga. RRQ Hoshi memaksa game yang ketiga untuk Aura.
Aura kali ini yang diprediksi Profesor KB. Kimi berada di arah gold lane dengan jungler dari seorang Balmond, tapi nampaknya berbeda. Shifting yang dilakukan ternyata masih belum efektif, Profesor. Iya, malah menurut aku Kimi di jungle ini terlalu beresiko karena dia membawa retribution. Yes. Bukan flicker, bukan purify. Gak punya duit. Bukan sprint bahkan. Gak punya duit untuk farming dengan cepat. Iya, itu masalah utamanya karena sebenarnya yang dituntut dari Kimi adalah untuk mendapatkan item secepat mungkin. Ketimbang nantinya dia berada di dalam jungler, mengambil 2 purple buff mungkin atau bahkan orange buff, dan tapi mereka tidak mendapatkan